Nah, halo guys, sekarang kita ada di episode 2 dari podcast SOS nih. Salah nggak sih? Iya, kalau harus kan jelasin. Gak usah diikat, ntar dikatnya ya. Nah, ini kita lagi di episode 2 podcast SOS sama bintang tamu kita nih guys. Boleh nggak sih perkenalan diri dulu sesilasan? Oke, thank you so much Abah. So, halo guys, namaku Muhammad Rifki Arya Dewa Pradana, biasa dipanggil Arya. Aku mahasiswa PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris di UNY dan aku berasal dari Solo. Salam kenal. Oke, ada Mas Arya nih, atau kayaknya biasa dipanggil abang aja nggak sih? Iya, kalau di Sapel biasanya panggil Abang Arya sih. Nih Bang Arya nih, kenapa sih kok jauh-jauh dari Solo ngalah kuliahnya di UNY? Padahal kayaknya di UNS tuh ada nggak sih PBI? Iya sih, di UNS juga ada prodi PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris. Kenapa sih aku memilih UNY daripada UNS? Jujur, untuk alasan yang paling utama sih karena aku pengen keluar dari zona nyamanku sih. Aku pengen keluar dari Solo lebih tepatnya. Jadi aku untuk pas waktu aku mau daftar kuliah, itu aku lebih memfokuskan pada kampus-kampus yang di luar Solo. Nah, kebetulan aku juga pengen dari prodi PBI. Aku suka bahasa Inggris dan kebetulan untuk UNY sendiri kan terkenal dengan prodi-prodi kependidikannya. Jadi aku lebih milih UNY daripada UNS, seperti itu. Oh, bisa dibilang Bang Arya ini pengen ngerantau juga ya? Betul banget. Waduh, pasti pengen ngerasain gimana sih hidup kos itu, hidup ngekos. Iya, katanya orang-orang tuh hidup kos tuh meskipun menderita, meskipun sakit-sakitan, meskipun susah, tapi asik gitu loh, banyak teman, kita bisa kemana aja, kita bisa mengeksplorasi diri kayak gitu sih. Aku lebih penasaran ke itunya sih. Kalau gitu udah makan mie berapa kali seminggu Bang? Waduh, stok mie sendiri sih, alhamdulillah saya tiap hari stok mie dan untuk satu minggu bisa dibilang 3 kali, mungkin bahkan 4 kali saya makan mie ya. Waduh, banyak banget ya Bang makan mie-nya seminggu. Bahaya nggak tuh Bang ususnya? Waduh, kalau kata aku lihat-lihat di konten-konten kesehatan sih sebenarnya nggak apa-apa makan mie dalam jangka waktu yang panjang dan banyak tuh. Yang penting kita itu tetap mengimbangi sama makan-makan yang sehat gitu. Ya meskipun aku ini anak kos sering makan mie, ya tapi tetap aku sih kadang ke warteg, kadang ke burjo, kadang ke warmindo ya buat cari-cari makanan yang sebagai pelengkap aja, kayak misal nasi sayur, nasi telur, nasi sop ya gitu aja sih. Oke, tuh guys, dengerin guys, makan mie tuh nggak apa-apa ya walaupun jangan sering-sering sih. Dan jangan lupa makan sayur juga ya. Betul. Karena gimana pun juga tetap kalau nggak ada makanan sayur, ya gimana bisa kita hidup sehat? Enggak sih. Oke, nah terus nih dari biodatanya Bang Arya sendiri nih, waduh, aku lihat-lihat kok kayaknya udah lumayan berpengalaman ya di organisasi. Kayak pas di SMA-nya Bang Arya udah sempat join jadi CIT Dewan Ambalan SMA N1 Karanganyar. Nah, CIT itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Dia berkaitan dengan komputer Pak atau gimana? Oke, aku pelajar. Jadi si IT itu seperti namanya ya, IT. Itu berurusan dengan informasi, teknologi, dan telekomunikasi seperti itu. Jadi si IT Dewan Ambalan itu kalau di Sapel itu yang mirip itu sama PR kayak gitulah. Jadi kita itu ngurusi buat desain Instagram dari Ambalan sendiri, lalu kita bikin konten-konten video, kita bikin merchandise dari Ambalan, kita ngedesain seragamnya, kita ngedesain polo shirtnya, lalu kita juga ngedesain banner-bannernya. Kalau tiap kemah itu kan pasti ada banner-bannernya tuh, atau foto booth dan sebagainya. Terus ada dekorasi juga. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan tentang teknologi, informasi, dan telekomunikasi kayak gitu. Kita juga tiap bulan tuh pasti ada kayak nge-share informasi-informasi terutama seputar pramuka gitu loh. Kayak ada perkemahan apa, di mana, lalu ada informasi mengenai mungkin info-info menarik atau fakta-fakta unik soal dunia kepramukaan, fakta-fakta unik tentang hari-hari besar, atau mungkin peringatan-peringatan seperti itu sih. Ya mirip seperti departemen PR sih kalau di Sapel kayak gitu. Oke, ternyata bacanya CIT ya guys. Iya betul. Tadi ngomongnya CIT, itu jangan ditiru ya guys, yang benar CIT. Nah, itu tadi ada merchandise dan segala macam. Nah, merchandise itu nantinya dijual atau dibuat konsumsi internal Bang? Oke, untuk merchandise sendiri itu kita sendiri ada 2 tipe merchandise. Yang pertama itu ada merchandise internal, yang kedua itu merchandise secara umum gitu. Jadi untuk merchandise internal sendiri itu kita punya scarf yang buat pramuka itu kan ada scarfnya, itu buat internal aja, sama polo shirt itu untuk internal. Kalau yang eksternal itu kayak kita
pas tiap kemah itu kita bikin mug itu, atau kita mungkin bikin kaos pas perkemahan terjadi, atau mungkin kita juga bikin kayak hiasan-hiasan yang bisa dijual pernak-pernik kayak gitu. Jadi yang dijual secara umum tuh lebih ke kayak yang ya udah umum aja, yang mewakili SMA 1-nya kayak gitu. Tapi kalau yang buat internal tuh ya yang sebagai dewan ambalannya itu sendiri. Soalnya kan di SMA aku tuh tiap tahun tuh ada kemah wajib gitu. Kalau kelas 10 itu ada P3T, itu perkemahan penerimaan penegak tamu. Jadi perkemahan yang wajib diikuti pertama kali untuk kelas 10 yang baru masuk itu ada P3T. Lalu kelas 11 ada kemah blok, kelas 12 juga ada kemah blok. Nah itu 3 kemah itu wajib diikuti oleh semua siswa di SMA 1 atau di SMA aku. Yang non ambalan itu wajib ikut ketiga kemah itu paling tidak, seperti itu. Jadi tiap jenjang pendidikan atau tiap jenjang kelas itu ada kemah wajibnya. Nah disitulah kita jual merchandise kita kayak gitu. Jadi ada pemasukan lah di organisasi kita kayak gitu. Oke, jadi nantinya pemasukannya dibuat apa tuh Bang? Buat have fun kah atau buat perpisahan nih kalau misalkan akhir kepengurusan? Untuk pemasukan dari Dewan Ambalan sendiri itu biasanya itu buat bersupport lomba-lomba kayak gitu. Soalnya kita kan pramuka itu kan sering banget tuh ikut lomba, kayak tiap bulan tuh pasti ada aja lombanya, kayak misalnya Duta Pramuka, ada Joko Songo, lalu ada perkemahan yang melibatkan seluruh pramuka di Jawa Tengah, di Indonesia bahkan kayak gitu. Kita digunakan untuk mensupport para penegak atau para wakil-wakil dari sekolah kita untuk berkemah kayak gitu. Oke, dilihat dari pengalamannya berarti udah jago banget nih ngotak-ngatik sosmed, ngotak-ngatik komputer dan desain semacamnya ya. Terus kenapa sih Bang nggak ngambil jadi PR aja kalau gitu, kan udah mirip-mirip nih. Kok di Salva masuknya ke PS ya? Oke, jadi karena aku ini di PS, jadi aku mau kasih alasan kenapa aku pengen jadi PS gitu. Aku rasa pengalamanku di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi aku sudah cukup banyak dapatkan di SMA gitu. Jadi aku pengen mencoba hal baru nih kayak gitu. Selain itu kan aku juga suka ngomong ya. Jadi aku merasa aku tuh cocok nih masuk di departemen public speaking kayak gitu, biar bisa mengembangkan minatku nih dalam bidang public speaking. Dan aku juga senang gitu loh buat ngomong di depan banyak umum, lalu juga menjadi perhatian banyak orang. Ketika aku ngomong itu aku senang, jadi aku pengen masuk ke departemen PS kayak gitu. Soalnya aku rasa aku udah cukup lumayan mendapatkan bekal di SMA untuk bidang-bidang desain, lalu bidang-bidang sharing informasi dan telekomunikasi dan teknologi itu di SMA kayak gitu. Tadi bilangnya seneng ya ngomong depan umum. Oh gitu tadi Bang, gak ada malu-malunya gitu. Gimana caranya tuh Bang? Jadi ini aku tips ya guys buat teman-teman yang mungkin yang pengen buat belajar di depan umum tuh, mungkin kalian harus percaya diri dulu yang pertama. Jangan pernah takut. Yang penting tuh asal kalian nggak ngomong tentang hal-hal yang berbau sara, berbau saru, berbau hal-hal yang negatif mah pede aja ngomong, nggak bakal ada yang melarang kok. Kan negara kita juga negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Jadi udah percaya diri aja tentang kemauan kalian, dan tanamkan dalam mindset kalian kalau orang-orang yang ada di depan kalian tuh bakal memperhatikan kalian gitu. Meskipun pada kenyataannya nanti orang-orang tuh nggak memperhatikan kalian, ya udah kalian tetap fokus. Dan mungkin kalau kalian grogi, jangan tatap mata orang-orang itu, tatap aja dahinya atau keningnya, atau mungkin tatap aja dagunya. Pokoknya jangan tatap langsung matanya, karena itu juga bisa bikin grogi kayak gitu. Emang butuh latihan sih, nggak langsung bisa jago dalam public speaking, nggak langsung jago dalam ngobrol sama orang banyak. Memang harus dibiasakan aja dan percaya diri lah bahwa kalau kita ngomong di depan banyak orang itu kita bakal dapat banyak pengalaman dan banyak insight baru kayak gitu. Waduh, tipsnya bener-bener harus diterapin sih. Berguna banget itu Bang buat kita yang masih malu-malu nih. Terus kira-kira ada nggak sih Bang pengalaman-pengalaman selama Abang bertindak di depan umum tuh ada yang memalukan gitu nggak sih? Terus kayak gimana tuh cara Abang ngatasin kemaluannya itu gitu? Apakah langsung kayak kabur gitu terus kayak nggak mau lagi kesana atau gimana tuh Bang? Oke, untuk mengatasi kemungkinan fail ya, bisa dibedakan seperti itu. Kemungkinan gagal atau mungkin ada peluang-peluang untuk malu di depan banyak umum itu memang sangat bisa terjadi. Apalagi kalau kalian misal perform di depan banyak orang, misal
menyampaikan pidato atau mungkin bernyanyi atau mungkin mengisi suatu acara sebagai pembicara, itu pasti ada kalanya kita itu kadang tuh lupa seperti itu. Itu yang paling memalukan. Aku tuh dulu pernah, waktu itu aku dulu pas jadi pembicara di SMP ku, aku dulu diundang oleh SMP ku buat jadi pembicara gitu ya, sebagai bintang tamu di sana. Pas aku ngasih materiku nih, aku tuh sempat lupa di pertengahan, dan itu aku ngeblank dan aku malu banget karena emang bener-bener aku ngeblank, nggak tahu harus ngapain. Tapi dengan cepat aku langsung refleks buat langsung terusin aja, ya udah ngomong aja apa yang ada di pikiranku, yang penting masih terkait dengan topik yang aku bahas gitu. Nah itulah pentingnya dari memiliki wawasan yang luas gitu. Ketika kamu membawakan sebuah materi di depan umum misalnya, kamu jangan berpatok sama materimu itu. Jadi ketika kamu lupa atau kamu melakukan kesalahan di depan panggung istilahnya, kamu bisa menutupnya dengan wawasan-wawasanmu yang lain itu. Jadi bisa cover lah intinya, nggak terlalu matok pada materi yang kamu sampaikan gitu. Jadi ketika kamu ada lupa, terus aduh aku malu nih, aku mau ngapain ya, aku mau ngomong apa ya, tapi ketika kamu udah siap dengan wawasanmu yang luas itu, kamu bisa nutupi. Jadi guys, untuk nextnya kita langsung aja bahas ke A, ke B, ke C, kayak gitu aja sih. Jadi kayak lebih ke improve gitu aja sih. Bener sih, itu kita harus punya skill buat nge-improve, apalagi kalau lagi momen-momen kayak gini nih, kita dijadiin pembicara atau guest star itu penting banget. Kemudian selanjutnya nih Bang, kan udah ada pengalaman di kepramukaan ya, dimana tuh kalau pramuka, kalau menurut pengalamanku itu terkait dengan alam. Terus yang kayak kita benar-benar harus ditimpa jadi seorang yang mandiri gitu ya, benar-benar kreatif memanfaatkan sekitar kita gitu, dan harus bisa berpikir kritis gitu ya Bang. Terus juga Abang di PS kan jadi kadep ya ini. Nah itu gimana sih Bang pengalamannya? Terus yang kayak apa sih yang bisa Abang petik gitu dari pengalaman-pengalaman itu? Gimana dalam kehidupan, apa gunanya ke pengalaman itu gitu. Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya cukup agak dalam ya untuk bisa di ini ya, buat dijawab itu. Sebenarnya untuk pengalamanku sendiri dan apa sih arti yang aku ambil dari pengalamanku dan pelajaran hidup apa sih yang aku ambil dari berbagai pengalamanku itu tuh aku yang pertama, aku jadi menurunkan ekspektasiku terhadap hidupku sendiri, seperti itu. Kasarnya seperti itu. Soalnya kayak aku tidak akan berekspektasi terlalu berlebihan terhadap suatu hal sebelum aku menjalaninya gitu loh. Jadi sebelum semuanya aku jalani, aku nggak bakal berekspektasi lebih kayak gitu. Aku jalani aja apa yang aku harus jalani kayak gitu. Terus yang kedua, aku jadi lebih tahu cara manage banyak orang kayak gitu. Soalnya kan aku sudah istilahnya bertemu dengan berbagai orang dari berbagai watak, berbagai sifat. Aku jadi tahu, oh cara manage orang pemarah itu seperti apa, cara manage orang yang suka nangis itu seperti apa, cara manage orang yang suka bercanda itu seperti apa. Jadi aku memiliki istilahnya pengalaman buat bertemu dengan orang-orang seperti itu. Berbagai orang itu aku istilahnya udah lebih siap cara nge-treat mereka satu persatu kayak gitu. Terus pelajaran yang dapat aku ambil dari pengalamanku juga itu, kamu harus jadi pribadi yang ya seperti yang kamu bilang tadi, mandiri dan tahan tempaan kayak gitu. Apalagi dengan posisi sekarang yang mengharuskan aku untuk menjadi pribadi yang mandiri dan lebih kuat kayak gitu. Soalnya kan emang terkadang dalam hidup kan banyak cobaan, dan pas kita berorganisasi kan juga pastinya nggak selalu mulus 100% kan ya, pasti ada gejala-gejala yang menunjukkan kayak wah ini pasti ada gagal nih, atau mungkin ada faktor-faktor X dan faktor-faktor Y yang membuat kita down. Nah itu kita harus siap, makanya kita harus punya itu loh kayak risk management kayak gitu. Jadi kita sudah mengantisipasi nih, ketika hal A terjadi aku akan ini, hal B terjadi aku akan seperti ini. Jadi lebih ke pelajaran kebanyakan sih pahit sebenarnya, tapi pada seiring waktunya itu bakalan jadi pelajaran yang sangat berharga. Dan bahkan ketika aku sekarang tuh kayak nggak percaya, oh ternyata aku sudah bisa melewati hal ini ya. Padahal ketika aku dulu melewati hal yang sama, ketika aku memiliki masalah yang sama itu, aku dulu tuh terpuruk banget. Tapi ketika waktu dulu aku udah mengambil pelajaran dari itu, sekarang ketika aku menemui masalah yang sama, aku lebih chill, lebih kalem kayak gitu. Oke nih, sebenarnya ada yang penting banget nih dari pelajaran yang diambil sama Bang Arya, yang menurut aku tuh relate banget sama kehidupan manusia sekarang ya, terutama buat kaum milenial nih. Tadi Bang Arya bilang jangan pernah berekspektasi lebih terhadap suatu hal.
Itu tuh yang kita sebenarnya sering lakukan ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang suka ngehalu buat jadi pacarnya idol-idol tadi nih. Nah itu ekspektasi lebih banget tuh. Terus juga sebenarnya ekspektasi yang berlebihan tuh bisa menghancurkan diri kalian sendiri gitu loh. Kalau misalkan kejadian yang gak sesuai dengan harapan kalian, yang ada kalian malah adanya bad mood, terus yang kayak uring-uringan gitu. Nah itu jadinya berpengaruh terhadap kinerja kalian juga gitu. Nah jadi pokoknya tuh yang Bang Arya bilang tadi itu tentang gimana pelajaran hidup yang dapat diambil tuh bener banget sebenarnya. Dan kalian harus ingat itu semua gitu loh. Jangan ragu juga buat terus mengembangkan dirinya melalui pengalaman-pengalaman lain gitu. Nah selanjutnya nih, berdasarkan biodata yang Bang Arya kasih ke tim kita, di sini moto hidupnya dilarang mati sebelum menjadi legenda. Waduh, di sini legenda tuh yang kebayang kayak legenda Nyi Roro Kidul gitu. Ya kayaknya agak serem gitu atau agak krusial gitu. Kalau Bang Arya ini maksudnya legendanya gimana Bang? Oke, untuk dalam moto hidupku sendiri yang membahas terkait ini, jangan mati sebelum menjadi seorang legenda. Legenda dalam pemikiranku atau dalam persepsiku sendiri itu kayak seseorang yang memiliki legacy atau memiliki sesuatu yang dikenang dan dikenal dari dirinya kayak gitu. Jadi legenda di sini nggak harus aku nanti harus membuat makarya yang luar biasa, membuat kayak misal penciptaan atau misal teknologi yang besar, seni yang besar, atau mungkin makarya yang luar biasa dalam abad ini. Tidak seperti itu legenda menurutku. Asal aku dapat dikenal dengan orang banyak, lalu orang-orang itu tuh kayak ketika ada orang nyebut nama aku, kamu kenal Bang Arya nggak? Terus kayak oh dia yang ini ya, dia yang orangnya ini ya, orang yang baik itu ya, dia yang orangnya suka menolong itu ya. Nah itu menurutku udah menjadi seorang legenda kayak gitu. Legenda di hati masyarakat dan di hati teman-teman dan orang-orang tersayangku kayak gitu. Jadi kayak ketika aku nanti mati tuh, orang-orang yang di dekatku, orang-orang yang kenal aku tuh kayak ketika ada orang nyebut nama aku tuh udah kayak langsung Arya yang baik itu ya kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ke langsung orang-orang tuh tahu tentang kebaikanku dan mungkin tentang prestasiku atau mungkin tentang kasih sayangku ke semua orang kayak gitu sih. Lebih ke legenda yang kebaik-baik aja, bukan yang kayak harus menciptakan sesuatu yang megah mewah kayak gitu, enggak. Oke, I see. Kayaknya di Savel sendiri Bang Arya udah jadi legenda loh Bang. Kayaknya ya kayak nyebut aja Arya PS yang itu ya yang sering suka ngelawak gitu. Terus juga yang suka gayanya kayak YOLO banget gitu loh. Apalagi kemarin pas upgrading kayaknya terkenal banget sama elemennya gak sih? Bicep. Tuh kan, udah mantep banget nih Bang Arya buat jadi legenda. Terus nih, terakhir banget mungkin ya sebelum kita beralih ke mungkin setelah ini episode selanjutnya, kenapa sih Bang Arya tuh suka Naruto ataupun jadi tokoh panutannya? Padahal Naruto itu kayaknya anime yang mungkin hidupnya tuh kayak lebih banyak bercandanya, terus tapi sedih juga gitu. Terus yang kayak lebih banyak jurus-jurusnya gitu. Apa perang-perangnya gitu ya? Ya, apa Bang Arya mau jadi Naruto gitu atau punya jurus 1000 bayangan? Oke, jadi aku mau jawab untuk tokoh inspiratif yang menurut aku suka ya itu Naruto. Kenapa Naruto? Karena sebenarnya Naruto ini kan dia itu punya privilege, tapi dia itu privilege itu tidak pernah didapatkan dari kecil gitu. Secara dia kan anak dari Hokage yaitu Hokage Minato, dan ibunya itu adalah dari keluarga Uzumaki yang memiliki Kyuubi, dan itu kedua orang tuanya itu ninja hebat dan terkenal gitulah. Dia punya privilege itu. Tapi sayang sekali pas kelahiran Naruto kedua orang tuanya meninggal. Jadi ketika dia tumbuh dari kecil hingga dewasa, dia tidak merasakan privilege itu kayak gitu. Dan bahkan cenderung hidupnya ini amat sangat menderita gitu loh. Dia dari bawah, dia harus diwariskan Kyuubi oleh ibunya yang pengguna Kyuubi sebelumnya, yang diwariskan ke dia. Dan pas kecil dia dari cemoohan, dicap sebagai monster, dicap sebagai penghancur desa. Karena kan pas kelahiran Naruto kan desa Konoha kan hancur gara-gara Kyuubi kayak gitu kan. Dan sekarang dia menjadi orang yang ada Kyuubi dalam tubuhnya. Itu menjadikan dia, orang-orang itu mengucilkan dia kayak gitu. Dan dia kehidupan kecilnya itu sangat amat berat hingga dia remaja. Bahkan dia sempat juga pas kecil itu dia pasti selalu makan ramen terus gara-gara dia gak punya duit. Padahal kalau dipikir-pikir juga dia anaknya ninja hebat, tapi kok malah
hidupnya merana kayak gitu. Tapi pada sampai akhirnya itu pas dewasa dia mampu membuktikan mimpinya kalau dia bisa jadi Hokage kayak gitu. Itu membuktikan bahwa kita meskipun kita itu pas awal kita menderita, kita struggle, orang-orang mencemooh kita, tapi pada akhirnya kita mampu untuk melawan orang-orang itu dengan membuktikan bahwa kita ini bisa menggapai mimpi kita kayak gitu. Dan bahkan Naruto pun terkenal dengan ceramah no jutsu. Apa ceramah no jutsu itu? Kayak dia pas perang itu dia nggak melulu menonjolkan kekuatannya atau fisiknya, dia lebih ke deep talk dengan musuhnya. Bahkan akhirnya musuhnya itu terenyuh dan akhirnya mau bertobat kayak gitu. Dan bahkan sampai akhir hayatnya pun nanti Naruto itu kalau nggak salah itu cuma membunuh satu orang, itu pun nggak sengaja kayak gitu. Padahal dia ninja yang hebat, yang notabene harusnya bisa membunuh banyak sekali orang yang di musuh-musuhnya, tapi ternyata dia cuma bisa membunuh satu orang karena memang dia itu menghindari yang adanya kebencian, karena dia memang tujuannya ingin mendamaikan seluruh desa dan menjadikan seluruh ninja-ninja itu bersahabat kayak gitu. Waduh, ternyata keren banget ya jalan hidupnya Naruto ya. Aku kira tuh cuma kayak buat berantem-berantem terus sekedar suka-sukaan gitu. Tapi nih, aku salah fokus banget sama tadi soal privilege. Berarti tuh Naruto bisa hidup dengan sukses sekarang tanpa mengandalkan privilege ya Bang? Betul. Wah, keren banget. Itu tuh kita juga harus tuh diterapin ke masa sekarang, karena bisa kita lihat sendiri kayaknya di lingkungan kita tuh banyak orang yang lebih memanfaatkan privilege ya buat kehidupan mereka gitu. Iya betul. Mereka kayak lebih milih buat cari hal dengan mudahnya gitu tanpa harus berusaha payah, sedangkan di bawah kita masih ada orang yang berusaha payah buat berusaha mendapatkan sesuatu. Guys. Terus nih, tadi tuh caranya Naruto sendiri tuh ada ceramah apa ya Bang? Ceramah no jutsu. Ceramah no jutsu, bener banget. Tapi kayaknya kalau misalkan di kehidupan nyata kita ketemu musuh kita, terus kita kasih ceramah no jutsu, kayaknya nggak bisa Mas Gibang. Kayaknya kita udah langsung emosi gak sih? Iya, kayaknya udah kayak bawaannya, ayo ajar aja. Nah itu dia, sebenarnya kita harus mulai bisa sabar gitu ya Bang sama musuh kita. Dingin lah. Iya, kepala dingin. Jangan sampai karena kita udah keburu kesel, kita jadi kayak langsung saset ngebantai gitu. Beneran. Penting banget tuh ternyata ceramah no jutsu itu. Terus juga yang terakhir tadi, apa Bang? Kenapa suka sama Naruto Bang? Karena tadi dia kan ini kan dia itu jadi Hokage ya gara-gara dia nggak suka berantem, dia Wah, kedamaian ya bener ya. Dia nggak matiin musuh-musuhnya. Nah tuh, jangan jadi kepiting dalam panci nggak sih itu? Yang dia mau naik tuh harus ngebunuh musuhnya gitu, ngebunuh temannya sendiri. Itu kayak ya ampun, jangan deh ditiru. Jadi kalian kalau misalkan mau sukses ya kalian belajar gitu yang benar, terus kayak milih lingkungan yang pas, milih jurusan yang sesuai dengan yang kamu mau dan kamu kembangkan gitu. Jangan sampai kalian udah salah jurusan ataupun salah pilihan gitu, terus kayak malah ngambil lahan orang dengan memanfaatkan privilege yang kalian punya ataupun dengan jalur-jalur lain yang nggak sesuai gitu. Pokoknya aku yakin kalian semua pasti bisa mendapatkan kesuksesan asal kalian bisa benar-benar berusaha gitu. Betul banget. Istilahnya jangan menjadikan orang lain itu sebagai korban kesuksesan kalian gitu. Jadi kalian harus sukses dengan cara kalian sendiri, tanpa menjatuhkan orang, tanpa menjelek-jelekan orang, dan bahkan kalau bisa kalian mengajak orang untuk sukses. Itu lebih bagus. Walaupun aku tahu kita semua pasti menuju sukses tuh banyak banget dramanya ya. Yang dari drama mungkin yang paling sering dan krusial tuh ekonomi nih pasti. Kalau nggak bisa dipungkiri tuh setiap orang kayaknya kecuali anak keluarga Andara ya itu pasti bakal mengalami kesulitan ekonomi ya, yang bener-bener mungkin menghalangi dia dalam belajar ataupun yang lainnya. Tapi aku yakin kalau misalkan kalian bener-bener bersemangat ataupun memiliki rasa minat dan bakat yang sesuai, itu pasti bisa untuk mendapatkan kesuksesan itu. Betul banget, setuju. Terus juga jangan suka membandingkan nasib lo guys. Itu bener-bener wah, kalau kalian rasanya membandingkan terus nasib kalian dengan orang lain, itu nggak akan bisa sukses dan maju gitu, karena kalian terus merasa kayak selalu kurang dan nggak ada rasa bersyukurnya gitu. Nah, mungkin itu aja nggak sih guys untuk hari ini, untuk episode SOS kedua kali ini. Terima kasih dulu kepada Bang Arya ya. Siap. Pokoknya jangan lupa ditonton lagi untuk episode berikutnya. Terima kasih Bang Arya atas pelajaran hidupnya. Terus sukses selalu ya. Ya, karena Bang Arya ini lagi PK, mungkin ada nggak sih satu aja quotes-quotes terakhir untuk siswa-siswa ataupun mahasiswa? Oke. Penting untuk
quotes dari mahasiswa untuk teman-teman ya, mungkin ya aku mungkin bisa kasih quotes gini. Waduh, batuk nih. Iya, berarti wah, mutiara sudah. Jangan pernah kecewakan orang tua kalian yang sudah banting tulang untuk menghidupi pendidikan kalian. Itu aja sih. Meskipun kalian males, meskipun kalian susah payah, kalian istilahnya kunang-kunang, kuliah nangis, tapi jangan pernah berhenti guys. Males itu wajar, capek itu wajar, nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian berhenti untuk melanjutkan pendidikan kalian, karena itu kalian adalah harapan orang tua kalian. Itu aja. Bener banget nih Bang Arya, sorry banget, rasanya sedih banget nih kalau ngomongin soal orang tua, kayak udah kebayang gimana mereka banting tulangnya. Tuh ya guys, ingat, pokoknya kalian harapan orang tua kalian, kalau nggak ada kalian ya orang tua gimana lagi gitu, berharap sama siapa gitu. Oke, terima kasih ya Bang Arya. Sampai jumpa di episode SOS selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.